Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan yang sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mengawali hari ini marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum kita memulai masuk pembelajaran, saya akan mengabsen kalian satu persatu. Nah, alhamdulillah masuk semuanya ya setelah si absen tadi. Baiklah, setelah saya mengabsen kalian, sekarang saatnya saya membacakan sebuah pancingan untuk kalian agar kalian mengerti apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kalian ada yang bercita-cita menjadi seorang jurnalis seperti Najwa Shihab? Reporter? Ada bagus. Ada yang ingin menjadi pembaca berita atau news anchor? Ya, ada, bagus. Nah, pada kesempatan kali ini kita mempelajari tentang membaca berita atau menyimak teks berita. Di pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang banyak mengenai menyimak teks. Yang pertama ada teks narasi, benar, teks cerpen, benar, dan kita sudah menyimak banyak video juga kan. Nah, pada kesempatan kali ini adalah saatnya kita menyimak teks berita. Namun sebelumnya, ada yang tahu apa itu definisi dari teks berita? Ayo, ada yang tahu? Iya, benar. Teks berita adalah teks yang berisi peristiwa yang terkini dan aktual. Maksudnya terkini adalah yang terbarukan atau yang terjadi beberapa hari ini. Dan ada yang tahu artinya aktual? Aktual adalah dapat dipertanggungjawabkan kebenaran berita tersebut. Jadi sebelum berita sampai kepada news anchor atau pembawa berita, pembaca berita, berita dibikin oleh reporter ketika mengadakan liputan di lapangan serta berkomunikasi dengan narasumber. Nah, setelah berita masuk di reporter, selanjutnya adalah tahap penyusunan. Penyusunan berita juga di tangan reporter, terus diedit oleh editor. Nah, setelah masuk ke editor, teks berita tersebut dibaca oleh pembaca berita yang disiarkan secara live di televisi atau di radio dan juga di media sosial yang lainnya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kalian bisa mengeluarkan buku ataupun lembar kertas kalian untuk menuliskan hasil simakan kalian pada video berikut ini. Silakan dikeluarkan anak-anak. Bawa buku semua kan? Bawa alat tulis semua juga. Nah, kalau udah siap, silakan tonton video berikut ini ya. Video akan saya bagikan. Selamat malam pemirsa. Pada malam hadir edisi Kamis 6 Desember 2018. Saya Muhammad Sunaji Mansur. Sejumlah informasi seputar Provinsi Lampung akan kami sajikan untuk Anda. Kita simak, inilah Radar Malam selengkapnya. Pemirsa, hari kedua pelaksanaan kejuaraan nasional tinju amatir elit yang digelar di Gor Saburai Bandar Lampung pada hari ini 6 Desember 2018. 3 dari 7 petinju asal Lampung yang tampil kalah di babak penyisihan. Dengan demikian pemirsa, Pertina Lampung dipastikan gagal dalam mencapai target 10 besar pada kejurnas kali ini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Muhammad Sunaji Mansur, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri di hadapan Anda. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana setelah menyaksikan pembacaan berita tadi? Ada yang berminat menjadi seorang pembaca berita atau news anchor? Kalau ada, nanti silakan ikuti kompetisi ataupun ikut casting ya. Nah, selanjutnya adalah proses kalian menuliskan hasil simakan. Namun sebelum kita memulai proses menyimak tadi ya, atau menuliskan tadi ya, kita akan menganalisis bagaimana unsur-unsur berita tadi. Ya,
tadi di pas ketika membaca berita ataupun dalam teks berita itu ada yang namanya lead atau kepala berita, badan berita atau inti atau isi berita, dan yang ketiga adalah penutup berita. Semuanya tadi dibacakan secara runtut oleh pembaca berita, secara runtut sesuai urutannya masing-masing. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah menuliskan hasil simakan yang kalian tadi baca, yang tadi kalian dengar. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita saatnya sesi diskusi antar kelompok. Baiklah, kelompoknya sesuai akan saya bagi, berhitung 1 sampai dengan 3. Mulai dari sekarang. Setelah kalian mendapatkan kelompoknya masing-masing, silakan kalian diskusikan bagian mana tadi yang bentuk lead berita atau kepala berita, isi berita, dan juga penutup berita. Setelah nanti kalian diskusikan, kalian maju dan presentasikan hasil diskusi kalian. Setelah kalian berdiskusi mengenai berita tadi, kalian juga bisa berdiskusi antar kelompok untuk memperbarui atau memperindah kualitas menulis dan menyimak kalian. Kalian juga bisa berdiskusi mengenai hal tersebut. Nah, ketika kalian sudah melakukan diskusi dalam menyimak tadi, kalian bisa mengumpulkan tugasnya pada PJ kelas atau ketua kelas dan dikumpulkan sebelum mata kuliah ini berhenti atau berakhir. Jika kalian ada yang belum, silakan kirim atau kumpulkan tugas kalian di kantor ya. Baik, setelah itu kalian juga bisa melakukan bahan simakan, mencari bahan simakan yang lain, mengasah kemampuan kalian dalam menyimak dalam hal-hal yang lain juga ya. Seperti menyimak berita yang dibacakan penyiar radio, berita televisi, ataupun berita-berita yang lain yang disiarkan di sosial media seperti Instagram, juga kan ada yang namanya IGTV. Nah, setelah itu kalian juga bisa meningkatkan kemampuan kalian dalam menyimak. Karena di dalam belajar berbahasa atau belajar bahasa apapun, 4 kemampuan, yaitu kemampuan menyimak, kemampuan berbicara, kemampuan menulis, dan kemampuan mendengar itu sangat penting. Keempat-empatnya sangat penting dan tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu, sebelum kita menjadi seorang tenaga pengajar pendidikan, marilah kita memperbaiki diri kita ketika kita sedang kuliah, yaitu memperbaiki kemampuan-kemampuan kita di bidang hal tersebut. Pesan saya, terus belajar, dan belajar. Jangan pernah mengatakan saya tidak bisa ataupun saya lelah. Jangan pernah berkata seperti itu. Ya, kita harus semangat dan semangat. Untuk materi minggu depan, yaitu kita akan belajar menyimak dalam karya sastra ataupun dalam cerpen, novel yang dibacakan oleh teman kalian. Ya, ataupun kalian bisa mencari referensinya di video-video atau di YouTube. Baik, setelah tidak ada yang dipertanyakan lagi, mari kita tutup kelas ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.